Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ronaldo Ajuandre Simbolon dengan NIM 206120137. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan mengenai cara mendirikan usaha. Sebelum mengetahui bagaimana sih cara mendirikan usaha, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih cara mendirikan usaha tersebut. Nah, apa aja sih langkah yang memulai usaha? Yang pertama ada siapkan modal. Kita harus menyiapkan modal. Yang kedua ada siapkan mental. Kita harus menyiapkan mental kita. Yang ketiga ada bidang usaha. Kita harus tahu di bidang apa kita memerlukan usaha tersebut. Nah, yang keempat ada lokasi. Kita harus tahu lokasi mana yang cocok untuk usaha kita. Yang kelima ada fokus. Kita harus fokus di bidang usaha yang kita miliki. Yang keenam ada cari pelanggan. Nah, cari pelanggan itu kita harus pandai mencari pelanggan, contohnya dengan cara mempromosikan usaha kita. Yang ketujuh ada cara berbisnis. Cara berbisnis itu bagaimana? Contohnya, harga biasa yang kita buat 10.000. Nah, agar kita mendapatkan keuntungan, maka kita membuat harganya 12.000. Yang kedelapan ada pegawai. Kita harus memerlukan pegawai agar pekerjaan kita dimudahkan. Yang kesembilan ada perencana keuangan. Kita harus pandai mengatur keuangan, contohnya kita harus pisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi kita. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah memulai usaha, maka langkah selanjutnya adalah memulai usaha kita itu sendiri. Nah, setelah kita memulai usaha kita sendiri, maka kita akan menerima risiko dan kita juga harus dapat mengatasi kegagalan. Apa sih manfaat mendirikan usaha? Nah, manfaatnya yang pertama ada memaksimalkan potensi dan bakat diri. Yang kedua ada melatih jiwa kepemimpinan. Yang ketiga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang keempat ada memiliki relasi yang luas. Yang kelima ada kemampuan manajemen yang baik. Yang keenam ada mampu bekerja secara multitasking. Yang ketujuh ada memperluas wawasan. Yang kedelapan ada memperoleh keterampilan baru. Yang kesembilan ada mengetahui banyak jenis perilaku konsumen. Yang kesepuluh usaha yang dapat kita wariskan. Apa aja sih jenis-jenis usaha? Apa aja sih jenis-jenis mendirikan usaha? Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Yang kedua ada CV atau persekutuan komanditer. Yang ketiga ada firma. Yang keempat ada PT atau perusahaan terbatas. Yang kelima ada perseroan terbatas negara. Yang keenam ada perusahaan daerah. Yang ketujuh ada koperasi. Dan yang kedelapan ada yayasan. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis mendirikan usaha, kita harus tahu juga syarat-syarat dalam mendirikan usaha. Adapun sebagai berikut. Yang pertama ada surat izin tempat usaha atau SITU. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat ada nomor registrasi perusahaan atau NRP. Yang kelima ada induk berusaha atau NIP. Yang keenam ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang ketujuh ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kedelapan ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kesembilan ada surat keputusan pengesahan badan hukum. Yang kesepuluh ada izin gangguan. Nah, di sini saya mengambil contoh mendirikan usaha warung makan. Setiap orang membutuhkan makanan, sehingga keberadaan warung makan dapat membantu mereka dalam urusan makan siang, makan malam, dan sarapan pagi. Nah, di dalam mendirikan usaha warung makan ini kita harus memperhatikan yang pertama ada riset kecil-kecilan. Sebelum memulai usaha, adapun jenisnya, pemilik harus melakukan sebuah riset atau penelitian tentang usaha yang digeluti. Cukup lakukan riset kecil-kecilan untuk mendapatkan banyak informasi tentang di bidang usaha yang dijalani. Misalnya, kita perlu mencari informasi tentang makanan apa yang memiliki potensi tinggi untuk laku terjual, peluang untung, dan kondisi lingkungan sekitar warung sendiri. Yang kedua ada menentukan lokasi. Lokasi memegang peran penting dalam sukses atau tidaknya sebuah usaha. Dengan lokasi yang tepat, bukan tidak mungkin warung kita akan didatangi banyak pengunjung. Namun menentukan lokasi bisa kita melakukan saat melakukan riset atau langkah pertama. Yang ketiga ada mengetahui target pelanggan. Kita harus memikirkan siapa target pelanggan yang kita sasari. Mengapa ini penting? Dengan mengetahui target pasar, kita bisa menyesuaikan menu yang dijual, harga yang dipatok untuk siap dimakan, dan beberapa aspek lain seperti fasilitas di tempat makan. Yang keempat ada jenis makanan yang kita jual. Nah,
Kita mengetahui jenis makanan apa saja yang kita jual agar para pelanggan tertarik dengan warung kita. Yang kelima ada pemilihan bahan baku. Jika kita sudah memiliki pandangan sosial jenis makanan, nah kita pikirkan juga dengan bahan baku untuk membuatnya. Tentu saja semakin baik kualitas bahan baku, semakin nikmat makanan itu untuk disantap. Nah, yang keenam ada pemasaran. Nah, agar warung kita ramai dan laris, maka kita harus melakukan promosi atau memasarkan jualan kita. Contohnya dengan seperti memasarkannya di sosial media atau lain-lain. Yang ketujuh ada menghitung modal. Nah, dengan menghitung modal maka kita harus mengetahui ke depannya seberapa besar modal kita agar usaha kita tidak mengalami kerugian. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.